Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita haturkan hanya kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat-nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, melanjutkan pembahasan tentang memahami doa-doa yang kita minta, kita panjatkan di dalam suratul Fatihah, yaitu 3 ayat terakhir di mana kita minta yang pertama jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Yang kedua disebutkan as-sirat al-mustaqim itu adalah jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Jalla wa Ala. Mereka tidak lain adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan as-salihin, orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Sebaliknya setelah itu kita minta kepada Allah perlindungan, yakni agar kita tidak mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai dan juga jalan orang yang sesat. Dengan kalimat yang kita ucapkan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan juga bukan jalan orang yang sesat. Nah, yang dimurkai di sini mereka tidak lain adalah al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Karena mereka dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan kutukan itu mengenai mereka. Mereka dijadikan kera dan babi karena meninggalkan perjanjian hari Sabat atau hari Sabtu. Dia tinggalkan ibadah khusus pada hari itu dengan mencari-cari alasan untuk memancing atau mencari ikan, yaitu ikan apa? Ikan paus. Sehingga dia tinggalkan ibadah pada hari Sabtu itu. Ini merupakan peringatan bagi kita Bapak Ibu, sebagaimana kita juga punya hari khusus ya dalam beribadah, yaitu hari apa? Hari Jumat. Maka jangan kita lalaikan hari itu lantas mencari alasan untuk meninggalkannya. Alasan mencari nafkah, alasan sibuk karena dunia, sehingga bisa jadi kutukan yang pernah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi bisa diberikan kepada kaum muslimin. Wal iyadu billah. Kemudian yang terakhir, permintaan kita agar tidak mengikuti jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Tidak lain adalah An-Nasara, yaitu orang-orang Nasrani. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surah, yakni Al-Maidah, surah yang kelima, pada ayat yang ke-77. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, Qul ya
ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Katakanlah Muhammad, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Iya, Allah Jalla wa'ala memperingatkan kita melalui ayat ini. Ayat ini khitabnya ditujukan kepada ahlul kitab, yakni al-Yahud wan Nasara. Karena mereka memiliki sifat mendasar dalam urusan agama, yaitu sikap apa? Hulu. Hulu itu apa? Berlebih-lebihan. Kata anak-anak sekarang, lebay. Lebay dalam urusan apa? Agama. Ini peringatan buat kita agar jangan sampai seperti mereka. Makanya Allah perintahkan Nabi kita Muhammad mengatakan, "Qul," katakan Muhammad kepada mereka, ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian bersikap hulu di dalam agamamu, ghairal haqqi, dengan alasan yang tidak benar, dengan cara yang tidak benar. Kemudian yang kedua, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah tersesat. Qad dhallu min qablu, yaitu orang-orang yang telah tersesat dahulu. Wa adallu katsira, karena mereka banyak menyesatkan manusia. Sedangkan mereka sendiri wa dhallu an sawa'is sabil, mereka sendiri sesat dari jalan yang lurus. Berarti sesat dan menyesatkan. Sesat itu untuk diri mereka, menyesatkan itu untuk orang lain. Oleh karenanya agama ini sudah sempurna. Jangan kita berlebih-lebihan dalam agama ini dengan membuat inovasi. Karena agama ini sudah sempurna dengan diturunkannya ayat terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum. Kitabmu yang selalu kau baca, seandainya ayat itu turun kepada kami, niscaya hari turunnya akan kujadikan sebagai hari besar, sebagai hari raya. Ayat apakah itu? Lantas Yahudi membacanya. Buka Muslim nomor 2520. Komputernya lagi ngadat nih, nggak bisa gerak. Baik, silakan baca. Dari Taufiq bin Syihab radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki Yahudi datang kepada Khalifah Umar seraya berkata, apa katanya? Ada sebuah ayat dalam kitab Anda, yaitu Al-Quran, yang selalu Anda baca. Seandainya ayat itu turun kepada kami, kaum Yahudi, niscaya kami jadikan hari turun ayat itu sebagai hari besar kami. Tanya Umar, ayat apa itu? Iya, Yahudi ini berkata kepada Umar bin Khattab,
ayatun minka taqra'unaha. Ada satu ayat yang ada pada kitabmu yang selalu kau baca. Idza nazalat alaina ma'syarul yahud, sekiranya ayat ini turun kepada kita, kami, kata Yahudi ini, yakni orang-orang Yahudi, niscaya hari turunnya ayat ini ja'alana idan, kami akan jadikan id, yaitu hari raya. Aina ayat? Ayat yang mana itu? Kata Umar bin Khattab. Lantas apa kata Yahudi? Jawabnya, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya, hari ini kusempurnakan bagimu agamamu, dan kusempurnakan atasmu nikmatku, dan aku rela Islam menjadi agamamu. Ternyata Yahudi membacanya hafal ternyata. Sampean kurung karuan hafal. Ketika ditanya sama Umar, Yahudi jawab, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Berarti agama ini telah apa? Sempurna. Sudah tidak perlu tambahan, sudah tidak perlu inovasi, sudah tidak perlu improvisasi, karena agama sudah sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, nikmat iman, nikmat Islam sempurna. Wa raditu lakum, dan aku rela bagimu apa itu? Al-Islam. Apa al-Islam? Dinan, sebagai din. Apa din? Sistem kehidupan. Orang bilang apa? Agama. Din itu adalah sistem kehidupan di dunia ini yang Allah perintahkan seluruh para nabi dan rasul membawanya, yaitu tauhid, hanya menyembah kepada Allah saja. Kemudian disempurnakan syariatnya dari zaman ke zaman sampai terakhir nabi dan utusan Allah, penutup para nabi dan rasul, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika agama ini sudah sempurna, jangan dibuat macam-macam. Lantas kita berinovasi, yang enggak ada diada-adakan, yang sudah ada dikasih kembangan, ya. Yang sudah ada dibuat aneh-aneh. Ini sikap hulu. Yang ini pernah terjadi di kalangan orang-orang Nasara. Di antaranya, yakni mereka mengeluarkan kedudukan Nabi Isa di luar kedudukan sebagai manusia. Bahkan dikeluarkan dari kedudukan sebagai Nabi dan Rasul menjadi Tuhan. Bahkan awalnya mengatakan bahwa Isa adalah siapa? Anak Allah. Sehingga di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, yaitu pada ayat yang ke-30, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Apa kata Allah? Orang-orang Yahudi berkata, apa kata mereka? Uzair itu putra Allah. Ya, ternyata dulu orang Yahudi mengangkat orang yang bernama Uzair, yang tidak lain seorang nabi. Ada Nabi Uzair, diangkat oleh mereka sebagai apa? Sebagai anak Allah. Kemudian, dan orang-orang Nasrani berkata,
Al-Masih itu putra Allah. Iya. Berarti siapa ngikut siapa? Nasara ngikut siapa? Yahudi. Pertanyaannya, Yahudi ngikut siapa? Yahudi ngikut siapa? Dzalika qauluhum bi afwahihim. Ayo, demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Nah, yudai'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Nah, Nasara ngikuti siapa? Yahudi ngikuti siapa? Ngikuti orang-orang kafir terdahulu, yaitu para penyembah dewa. Tidaklah mereka yang yakin kepada dewa berharap akan datangnya anak dewa yang menyelamatkan bumi. Maka dalam literatur para dewa itu mengirim anaknya sebagai juru apa? Juru selamat. Contoh literatur Yunani. Siapa dewa Yunani yang terkenal? Zeus. Mengirim anaknya yang tunggal bernama siapa? Koyok karo pura-pura ya sampean iku. Iku lak filmmu biyen iku. Senengane ndelok Hercules. Hercules iku anake dewa. Dewa siapa? Zeus. Iya kan? Ini merasuk dalam jiwa walaupun melalui film. Berarti seakan-akan diturunkan anak Tuhan itu untuk apa? Menyelamatkan kehidupan umat manusia. Padahal mereka ini memiliki kitab. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Tapi kenapa mereka mengikuti keyakinan dan mengatakan perkataan orang-orang dahulu? Makanya Allah katakan, qatalahumullah anna yufakun. Apa kata Allah? Dilaknati Allah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Bagaimana mereka bisa berpaling dari kitab-kitab mereka? Padahal kitab mereka mengajarkan tauhid, menyembah hanya kepada siapa? Allah. Yang ditegaskan lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini salah satu di antara sikap hulu, puncaknya menjadikan Al-Masih. Dan mereka punya kebiasaan, orang-orang alim di kalangan mereka itu dijadikan sebagai tandingan selain Allah yang menetapkan hukum. Ketika Allah menetapkan hukum, kelihatannya kalau nggak cocok dengan kemauan mereka, dirubah. Nah, tokoh-tokoh agama mereka itulah yang merubah. Dari yang halal menjadi haram, dari yang haram menjadi halal. Sehingga Allah katakan, Allah bongkar bobrok mereka ini pada surah At-Taubah. Itu surah yang sama, ayat yang ke-31. Baca tafsirnya. Siapkan tafsir. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Apa kata Allah? Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Iya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum
arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya, tokoh-tokoh agamanya, ulama-ulamanya, wa ruhbanahum, rahib-rahibnya. Siapa rahib? Yaitu ahli-ahli ibadah di kalangan mereka. Yang pertama ahli ilmu, ahli kitab Taurat dan Injil. Yang lainnya adalah rahib-rahib, tokoh-tokoh agama, ahli-ahli ibadah. Dijadikan sebagai apa? Arbaban, rob-rob tandingan, min dunillah, selain Allah. Dan puncaknya adalah, lanjut, yakni wal Masih ibn Maryam, yaitu Al-Masih putra Maryam. Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah yang Esa. Tidak ada roh yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini Bapak Ibu pernah dibaca di hadapan seorang sahabat yang awalnya beragama Nasrani, kemudian masuk Islam setelah itu. Sahabat siapakah itu? Sopo sing ngero? Ngacungo. Ya. 100. Iki kok kalong arep tak hadiahno iki. Endi? Barakallahu fiik. Ya. Sahabat siapa? Adi bin Hatim. Waktu itu masih beragama Nasrani. Ketika dakwah Rasulullah kepada beliau, kepada mereka, yaitu suku melarikan diri ke negeri Syam. Nah, sebagian dari kaumnya tertangkap, tertawan oleh Rasulullah, lantas didakwai. Setelah didakwai masuk Islam, dilepas. Akhirnya saudara perempuannya ini mendatangi Adi bin Hatim, menyarankan untuk mendatangi Rasulullah ketika itu berada di Madinah. Datanglah Adi bin Hatim kepada Rasulullah di Madinah. Lantas apa yang terjadi? Silakan baca tafsirnya. Imam Ahmad, Imam Turmudi, dan Imam Ibnu Jarir telah meriwayatkan melalui berbagai jalur dari Adi ibnu Hatim radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa ketika sampai kepadanya dakwah dari Rasulullah SAW, ia lari ke negeri Syam. Sejak zaman jahiliyah ia telah masuk agama Nasrani. Kemudian saudara perempuannya ditahan bersama sejumlah orang dari kaumnya. Lalu Rasulullah SAW menganugerahkan kebebasan kepada saudara perempuan Adi ibnu Hatim dan memberinya hadiah. Saudara perempuan Adi ibnu Hatim kembali kepada saudara lelakinya dan menganjurkannya untuk masuk Islam dan menghadap kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Adi datang ke Madinah. Heboh ketika itu. Tersiar kabar bahwa Adi akan datang ke Madinah. Kenapa? Karena Adi ini putra Hatim At-Ta'i. Bapaknya bernama Hatim, suku Ta'i, yang terkenal dengan kedermawanannya. Terus? Dia adalah pemimpin kaumnya, yaitu kabilah Ta'i, dan ayahnya yaitu Hatim At-Ta'i, terkenal dengan kedermawanannya. Maka orang-orang Madinah ramai membicarakan kedatangan Adi ibnu Hatim. Adi masuk menemui Rasulullah SAW, sedangkan pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Iya, Adi memasuki ruangan menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan memakai kalung salib yang terbuat dari perak. Istilahnya apa? Rosario, Rosalina, lah tonggomu itu. Bis. Oh iya bis. Rosalia lah itu. Rosario ya, kalung salib terbuat dari perak. Melihat itu Nabi SAW langsung membaca ayat ini, At-Taubah 31. Ya. Apa kata Nabi? Saat itu Rasulullah SAW sedang membaca firman-Nya, Quran surat At-Taubah ayat 31, yang artinya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Apa katanya?
mereka menjadikan orang-orang alim dan rohib-rohib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ya. Lantas apa yang dikatakan oleh Adi bin Hatim? Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Mereka tidak menyembahnya. Mereka tidak menyembahnya. Dibantah oleh Adi bin Hatim. Maka Rasul pun membantah dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan menyembah itu. Lanjut. Rasulullah SAW bersabda, tidak, sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka, lalu mereka mengikutinya. Iya, itulah yang dimaksud dengan menyembah. Memang mereka tidak menyembah, bersujud, mengabdi, tetapi ketika rahib-rahib, ahbar-ahbar itu yuharrimul halal wa yukhillul haram, yakni mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, kalian mengikutinya. Hadhihi ibadah, itulah ibadah, kata Nabi SAW. Jadi ketika seseorang itu mengikuti fatwa-fatwa yang menyimpang dari kebenaran, di mana Allah telah menghalalkan kemudian dia haramkan, Allah telah mengharamkan kemudian dihalalkan, kemudian orang merasa cocok igre, cocok ulama kita ini, cocok dengan apanya? Hawa nafsu. Kita ikuti produk-produk hukum mereka itu yang menyelisihi ketetapan Allah dan Rasulnya. Itulah ibadah, menyembah. Dan ini tergolong jenis kesyirikan yang disebut dengan asyirkut ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Dan ini termasuk di antara hulu di dalam beragama. Baik, lanjut sedikit lagi. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Baik, para ibu, para bapak, saudara sekalian, apa tidak mungkin seperti itu terjadi kepada kita kaum muslimin? Mengikuti fatwa-fatwa ulama-ulama kita. Ketika ulama ini sudah mulai berubah, menfatwakan dengan fatwa yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, dia halalkan. Ketika Allah menghalalkan sesuatu, dia haramkan. Dan kita senang dengan produk hukum itu. Maka berhati-hatilah dengan hulu di dalam agama. Termasuk hulu di dalam agama, yaitu di mana seseorang itu berlebih-lebihan di dalam melaksanakan yakni ketaatan kepada orang-orang alim mereka, sehingga apa saja yang diputuskan, diucapkan itu diikuti. Bahkan seandainya itu bukan keputusan dan ucapan, apapun diikuti. Gaya hidupnya, cara bergaulnya, sementara itu menyelisihi Allah dan Rasulnya. Inilah yang disebut dengan hubbun, yaitu cinta. Ini termasuk hulu. Karena ada di kalangan mereka itu cinta, tapi nggak rasional. Wis pokoknya bener salah, bener. Kalau ada istilah the president can do no wrong, apa itu rek? Mbo. Ada istilah seperti itu. Ini mungkin tokohnya, siapapun dia, mungkin al-ulama can do no wrong. Ulama itu tidak mungkin salah. Padahal dia manusia biasa. Mungkin dia melakukan kesalahan. Kalau sudah jelas-jelas itu sebuah kesalahan, menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah secara terang-terangan, maka kita tidak boleh taklid buta. Hanya dasarnya apa? Cinta. Sehingga Allah Jalla wa'ala memperingatkan kita juga. Berapa banyak orang-orang itu mencintai seseorang
yang kadang dia tidak mempertimbangkan apa yang dilakukan oleh orang yang dicintai, kemudian diikuti, sehingga dia mencintainya seperti mencintai Allah. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Baqarah, surat yang ke-2, yaitu pada ayat yang ke-165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi min duni andadan yuhibbunahum ka hubbillah wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Baik, silakan saya potong di situ dulu. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Iya. Wa minan nasi, dan di antara manusia ada orang-orang yang mayattakhidu, menjadikan tandingan-tandingan min dunillah, selain Allah. Bagaimana mereka melakukan itu? Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Hati-hati. Ini juga peringatan buat kita, sebagaimana orang-orang dulu mereka bersikap hulu kepada tokoh-tokoh agama mereka dengan cinta buta. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Di sini bukan melebihkan ya, tapi menyamakan cintanya dengan cinta Allah. Ini saja sudah dilarang, apalagi melebihkan. Menyamakan aja nggak boleh. Sementara orang-orang mukmin, kata Allah tabaraka wa taala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Apa kata Allah? Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Amat sangat cintanya kepada Allah tabaraka wa taala, itu orang mukmin. Dipanggil dia sholat, dia datang. Diperintah berwudu, dia berwudu. Diperintah dia puasa, dia puasa. Padahal lapar, melilit perut. Padahal mengantuk, pengen tidur, tapi dia bangun mendatangi masjid karena cinta kepada siapa? Allah. Sementara orang-orang yang cinta kepada tandingan-tandingan selain Allah itu, apapun yang disyaratkan dipenuhi. Golekno wedhus kendit, golekno ayam cemak, golekno kembang seta, golekno banyu sumur. Sampean kok ero? Tahu ngelakoni tapi itu meskipun tempatnya jauh dicari, meskipun harganya mahal dibeli. Nemu ayam wireng bles, piro regane? 700 juta. Dituku. Padahal nek mateng gak sampai 1.000. Mungkin apa mboten? Ini kenapa? Karena dia cinta kepada oknum-oknum selain Allah ini, yang membuat syarat-syarat ini dan itu, sehingga syaratnya ini dicari kemana-mana. Kenapa orang sampai seperti itu? Karena sebelum dia masuk kelompok ini dibaiat dulu, sehingga setelah dibaiat orang ini seperti kebo dicocok hidungnya, manut, disuruh apa aja mau, saking cintanya. Karena didoktrin, kamu gak akan bisa sampai kepada Allah kalau gak melalui saya. Kalau kau berdoa harus melalui saya, kau harus bayangkan wajah saya. Makanya kadang mereka memasang gambar-gambar tokohnya itu di rumahnya. Kalau berdoa harus bayangkan wajahnya. Bahkan sampai ada yang
memasang wajah gambarnya itu di sajadahnya, sehingga ketika sholat, zikir, dia bisa melihatnya. Ini termasuk hulu kepada tokoh-tokoh agama dengan kecintaan yang cintanya bahkan melebihi daripada cintanya kepada Allah Jalla wa'ala. Jangankan melebihkan, menyamakan aja nggak boleh. Sementara orang beriman, mereka cintanya kepada Allah begitu sangat kuat, sehingga dia mau mengorbankan apa saja demi Allah. Kemudian kata Allah, walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul 'adzab. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Iya. Karena ketika di dunia ini merasa mereka diberi kekuatan, bahkan kadang kehebatan di luar akal manusia, dianggap itu karomah, padahal itu istidraj. Bahkan bisa jadi itu adalah talbis, tipu daya, rekayasa dari syaitan. Seakan-akan dia mendapatkan karomah, padahal itu adalah perbuatan syaitan. Maka berhati-hati, hulu di dalam agama. Kadang dia mentaati, kadang dia mencintai. Taat kepada apa yang diucapkan tanpa reserve, cinta. Bahkan cintanya begitu mendalam, sampai apapun yang diminta Pak diberi Pak. Pendulan ya 10%. Enak. Bojomu kok ayu kayak aku ya. Kalau bapak gimana? Punya istri diminta begitu Pak? Halo? Diantemi. Iya kon gurung melok, kon wis melok siji kon. Makane aja cedek-cedek. Ya, karena subhatnya itu besar. Oleh karena itu agama kita ini mengingatkan kita agar jangan berlebih-lebihan di dalam beragama. Standar ukurnya itu adalah apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Selama itu tidak ada tuntunan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, contoh dari para sahabat dan para salafus saleh, maka kita jangan gampang-gampang mengikuti apa yang belum jelas. Karena semua akan ditanya nanti di pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kata Allah dalam surah Al-Isra 17, yaitu pada ayat yang ke-36, Allah Jalla Jalaluh berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal absara wal af'ida, innas sam'a wal absara wal af'idata qalila." Innal sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan janganlah kalian mengikuti apa-apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya dalam beragama jangan ikut-ikutan. Semua harus berdasarkan tuntunan. Semua harus ada dasarnya, harus ada dalilnya. Ojo anut biuk. Yuk norok bun te.
Orang kelao norok kelao, orang kedeje norok kedeje. Apa iku rek? Mbos. Jawaban dewe. Baik, sudah azan? Silakan azan dulu, nanti kita lanjutkan. Loh. Turun. Oh, azan Pasuruan itu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, sikap hulu kepada tokoh-tokoh agama sudah dikhawatirkan oleh Nabi kita 14 abad yang lalu. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis KBC 1503 Bukhari, riwayat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, la tutruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Jangan kau berlebihan menyanjungku, memuliakan aku sebagaimana orang Nasrani memuliakan Isa putra Maryam. Innama ana Abdullah, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Faqulu, maka ucapkanlah, abduhu wa rasuluh. Maka diajarkan kepada kita syahadatain yang terdiri dari syahadat risalah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian syahadat risalah,
Sahadatul Rasul, yakni Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sehingga dengan kalimat abduhu dan rasul, abduhu wa rasuluhu, hamba dan utusannya ini, para ulama menjelaskan di situ meniadakan dua hal, yakni laisa lahu ifrat wa laisa lahu tafrit. Tidak adanya sikap berlebihan dan juga tidak adanya sikap meremehkan. Yang pertama, kalimat abduhu, terkandung di dalam kalimat abduhu yang artinya hambanya, yakni jangan kita berlebihan kepada beliau. Beliau itu manusia, sama seperti kita. Makan, minum, tidur, nikah, sama. Maka jangan hulu kepada beliau dengan mengangkatnya ke tingkat derajat rububiyah, bahkan uluhiyah. Kalau kepada Nabi kita yang mulia saja nggak boleh, apalagi orang-orang sesudahnya yang dia bukan apa-apa dibandingkan dengan Nabi yang maksum, yang sudah diampuni dosanya. Ma taqaddama min dambi, dosa yang lalu, wa ma ta'akhkhar, juga yang akan datang. Kalau kepada Nabi saja kita nggak boleh seperti itu, apalagi kepada sahabat, apalagi kepada para waliullah atau orang-orang sesudahnya di kalangan orang-orang soleh, nggak boleh. Nabi berpesan kepada kita, jangan kau menyanjungku berlebihan. Sementara syair-syair yang berlebihan kepada beliau bertebaran di mana-mana. Bisa jadi itu masuk dalam kategori hulu dengan menyanjung-nyanjung beliau. Nah, jangan sampai apa yang kita minta dalam sholat bukan jalannya orang yang sesat karena sikap hulu kepada yakni Nabi dan tokoh-tokoh agama, sementara kita sendiri melakukannya. Berarti kontradiktif, bertentangan antara yang diminta dalam surah Al-Fatihah dengan perbuatannya. Bukan jalannya orang yang sesat, sementara kita melakukan kesesatan dengan hulu kepada orang-orang yang memiliki kedudukan besar di mata Allah di kalangan para nabi dan para rasul. Baik, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Jadi hadis tadi pelajaran buat kita agar kita ini tetap mendudukkan yakni manusia pada kedudukan yang hak, yang benar. Demikian pula dalam urusan agama, jangan kita sampai berlebih-lebihan dengan melakukan berbagai macam inovasi, improvisasi di dalam ritual-ritual ibadah kita. Karena agama kita ini telah sempurna. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, sebelum saya tutup, saya beri waktu untuk tanya jawab. Silakan. Kongkon takok gak takok. Enggak tak takoki sampean. Baik, sambil menunggu pertanyaan, saya yang bertanya. Sebutkan
ayat yang menunjukkan bahwa ahlul kitab itu bersikap hulu dalam agama dengan cara yang tidak benar. Surat apa, ayat berapa? Ngacungo dhisik ojo bersuara. Nek bersuara belum ngacung gak dianggap. Ngacung, ya, ayo. Al-Maidah ayat 77. Ya khair, 100. Waduh rek, diprotes aku. Ayo Mas Rehan. Tadi siapa yang ngacung duluan? Ayo, ngacung duluan siapa? Ya, ngacung duluan. Ya, yang ngacung duluan tadi mestinya jawab. Sekarang saya kasih pertanyaan yang berbeda. Gak apa-apa, gampang kok. Kalau orang Yahudi itu mengangkat siapa menjadi anak Allah? Ngacung tadi, bukan yang tadi ngacung tadi. Tadi siapa yang ngacung? Sudah, ayo jawab. Benar kah Ibu? Saya nggak dengar Bu. Benar nggak dia jawab? Benar, ya sudah, wis. Kok sakno kok mulai kok diko mimpi. Ya, silakan. Saya ono iki ta. Sing tebel-tebel malah. Pertanyaannya tambah susah ini nanti ya. Baik. Di antara sikap hulu kepada yakni tokoh-tokoh agama sampai kepada derajat kesyirikan. Ada dua jenis kesyirikan yang berangkat dari sikap hulu kepada tokoh-tokoh agama. Syirik apa dan apa? Ngacung. Syirik apa dan apa? Nggak apa-apa di bahasa Indonesia kan tadi. Kok watuk tok? Syirik apa dan apa? Ayo jawaban, kak sholat isya kan kok. Pak sementara nanti dulu Pak ya, mau wis oleh hadiah. Ya silakan. Apa diulangi? Iya, syirik ketaatan dan syirik kecintaan 100. Iki panitia yo. Ya wes gak apa-apa. Barakallahu fiik. Ya. Syirik ketaatan dan kecintaan. Taat dengan mengikuti fatwa-fatwa ulama-ulama yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dan syirik kecintaan, cinta yang berlebihan sehingga apa? Dia taklid buta. Ya. Mati urip derek jenengan. Bahaya enggak itu, Pak? Bahaya itu. Mati urip niku derek sinten? Derek Allah. Ojo derek menungso. Nah itu termasuk taklid buta. Berangkat dari sebuah cinta. Baik. Terakhir tinggal satu ini. Sebutkan surat apa, ayat berapa, bacaannya bagaimana, iki sing soro, yang menunjukkan bahwa agama ini telah sempurna. Silakan Pak. Al-Maidah ayat 3, bagaimana bunyinya? Ustadz aja yang baca katanya.
Hah? Al-yauma, ayo. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, itu sudah baca. Ya, barakallahu fiknya. Loh, enak kan? Sampean gak ngacung loh. Oh, tak tuntun, jok khawatir ya kan. Sing penting wani, nggih. Barakallahu fik. Baik, silakan ada pertanyaan, silakan. Iya. Iya siji kula nonton mari lak gembruduk sing takok. Monggo. Ayat yang terakhir adalah Al-Maidah surat Al-Maidah ayat 3. Hubungannya sama Al-Baqarah 22 sama Al-Nasr gimana? Ya, jadi berselisih pendapat para ulama yaitu tentang ayat yang terakhir turun. Itu banyak versi ya. Di antaranya ada yang berpendapat salah satunya yaitu Al-Maidah ayat yang ketiga berdasarkan hadis tadi itu ya. Tadi hubungannya dengan surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 282. Buka tafsirnya, di situ disebutkan tentang yakni masalah hukum di sini ya, banyak sekali tentang perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan apa yang menjadi syariat di dalam agama ini. Baik, udah ketemu? Langsung saja dibaca terjemahnya. 282. Ini perkara kaitannya dengan muamalah syariah. Seperti perkara al-bai' wa syira', yaitu jual dan jual beli, utang piutang. Itu muamalah. Silakan. Ya, terjemahnya aja baca. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, yaitu untuk waktu yang ditentukan hendaklah kalian menuliskannya. Ya, berarti ini apa? Jual beli apa utang? Utang piutang. Kalau kita bertransaksi tidak secara tunai, dalam hal ini adalah hutang, diperintahkan untuk apa? Yaitu menulisnya ya, terus hendaklah kamu menuliskan. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu hendaklah mengimlakkan. Imlakkan itu mendiktekan apa ya. yang akan ditulis itu. Terus dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya yang mengimlakkan dengan jujur. Dan bersaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kalian. Ya, jadi harus ada berapa orang saksi? 2 orang saksi. Kalau transaksi hutang piutang ini ternyata masuk dalam kategori riba, maka 2 orang saksinya pun juga terlaknat. Karena bisa jadi dalam transaksi muamalah hutang piutang itu melanggar syariat dengan adanya az-ziyadah, yaitu tambahan. Makanya nanti di sini kaitannya dengan riba pada ayat sebelumnya. Mulai dari 275 tentang ancaman riba. Nah, riba itu apapun transaksi hutang piutang, kalau ada tambahan itu adalah riba.
Ada kalanya tambahannya duit, ngutang 1 juta balik 1 juta 100, riba. Ada kalanya bukan duit, ya. Berupa apa? Barang. Ngutang 1 juta balik 1 juta plus otok-otok sak kresek. Tahu otok-otok? Ya, itu tambahannya berupa makanan, riba itu. Kadang bukan produk barang tapi jasa. Utang 1 juta balik 1 juta plus pijet. Karena sing utang ahli pijet. Biasanya pijetnya sak jam 200.000. Wis kene balik tetep tapi kon tak pijet sak jam. Itu termasuk riba. Apapun tambahan dalam akad qard yaitu hutang, dan itu termasuk riba. Makanya di sini tegas bagaimana teknis cara kalau kita jual beli tidak secara tunai atau bermuamalah tidak secara tunai. Jika tidak ada 2 orang lelaki sebagai saksi, lanjut. Jika tidak ada 2 orang saksi, 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridhoi. Itu menandakan perbandingan saksi perempuan dan laki yaitu 1 banding 2. Begitu pula dalam masalah waris. Seorang saksi lelaki itu sepadan dengan 2 orang perempuan. Ya, lanjut. Supaya jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kalian jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar. Baik kecil ataupun besar. Kalau itu akad utang piutang ditulis. Masih ya utang piro? Piro rek? 30.000 gede termasuk iku. Iku mangan 2 dino kene. Ya, biasa misalnya begitu. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan kalian. Terus, tulislah muamalah kalian itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai. Nggak perlu ditulis kalau muamalah itu tunai. Nggak perlu tunai kok lo tak bayar ya, tak terima barang ini. Kemudian yang kalian jalankan di antara kalian, maka tidak ada dosa bagi kalian jika kalian tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kalian lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajar kalian dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini rinci nggak dalam urusan muamalah ini? Rinci. Islam mengatur sedemikian rupa. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa ini merupakan ayat terakhir turun. Itu ayat tentang masalah muamalah. Sebagian lagi ayat yang berkaitan dengan riba. Wallahu a'lam. Banyak sekali pendapat. Ya, ada 3 macam. Ya. Riba, ini muamalah dan tadi itu. Baik, satu lagi terakhir. Wis entek iki hadiah. Nah, nggak ada lagi? Baik, saya pikir cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.